Welcome back to Darahku Biru, balik lagi sama gue Raffi Priasmoro alias Mimin 69 dan gue Satria alias Mimin 19. Dan hari ini kita kedatangan guest star, kita kedatangan tamu. Dia ini adalah Zen atau biasa di Instagram Frontline pakai ya? Frontline Supply. Frontline Supply. Iya. Kalau ID Darahku Biru dulu. Kalau ID Darahku Biru itu Reski 100. Reski 100. Kalau ada yang anak-anak lama kayaknya pernah lihat lah ya. Nah, lah. Jadi si Zen ini singkatnya dia lo bisa dibilang as collector dari vintage military fashion pakai ya? Iya. Oke, jadi si Zen suka mau koleksi lah si outer sih kebanyakan. Outer, jacket gitu gue suka. Dan pas banget jadi Darahku Biru ini ada segmen terbaru namanya Vintage Live. Satria sama gue yang mungkin akan lebih sering mengkomandoi lah. Jadi di segmen ini kita lebih banyak membahas perihal soal vintage life itu sendiri, dan kita mau mulai dari si Zen ini. Nah, jadi mungkin lo bisa jelasin Pak, hari ini tuh kita pengen mendiskus tentang apa nih? Jadi hari ini gue pengen discuss jaket apa aja sih atau setup aja sih yang dipakai dari World War II sampai Vietnam War. Dan itu kebetulan yang gue koleksi. Oke. Jadi kalau secara waktu mungkin dari tahun 1940-an sampai tahun 70 lah bisa bilang lah. Oke, yang pertama silakan. Ya, jadi pertama itu yang gue bawa itu ini tahun 43 pakainya. Ini namanya apa tadi? Ini namanya P43 ya? Iya, P43. Ini pattern kedua Herringbone Twill. Nah, ini tuh buat gantiin yang sebelumnya tuh denim. Jadi yang kayak kita tahu sebelumnya US Marine semua pakai denim. Nah, mereka diganti dengan HBT warna ini. Nah, ini yang dipakai sama yang Normandy Landing World War II pakai. Detail-detailnya ada apa aja nih? Detail-detailnya yang paling penting itu mereka ada gas lap, ada button buat buat attach masknya. Iya benar. Itu aja sih. Dan ini dari HBT, which is yang kita tahu HBT itu sebenarnya itu bahan ripstock pertama yang dipakai sama US Army. Tujuannya itu kalau lagi ada robek itu dia bisa berhenti sendiri, jadi nggak melat. Iya, benar. Nah, habis dari ini kita akan lanjut ke namanya ini tuh cikal bakal OG 107 yang kayak kita tahu, yang tipe 1 ini cikal bakalnya. Oke, nextnya itu ada OG 107. Oke. OG 107 ya? Iya, oke. Jadi ini dari sana ini tuh yang gantiin Herringbone Twill. Jadi mereka kita masih bahas shirt ya? Masih bahas shirt, benar. Nah itu. Jadi ini pasti pakai Korean War. Ini juga pakai ini. Nah, ya gak banyak berubah sebenarnya. Cuma pokoknya jadi lebih kecil. Terus ini jadi jadi cotton satin. Jadi bukan HBT lagi. Nah, tapi untuk warna yang ada kode 7-nya itu bukan sih? Iya benar, ini. Nah, ini tuh Olive Drab nomor 7. Gitu, Olive Drab nomor 7 yang akan dipakai ke tab 1. Nah, mungkin kalian banyak yang tahu ya, jadi buat kolek tuh kalian ada lihat tab 1, tab 2, tab 3. Nah, itu essentially same garment, OG 107, cuma cuttingannya aja beda. Pattern ini detail-detailnya aja beda. Detail-detailnya aja beda dia. Dibanding yang sebelumnya P43 ini lebih kelihatan banget bahwa ini shirt nih gitu. Iya, kelihatan banget. Yang satunya kan kayak cuttingannya gede banget tuh sebenarnya. Mirip-mirip outer gitu. Kalau ini udah shirt. Abis ini gue akan langsung lanjut ke OG 107 tapi pattern yang terakhir, tipe 3. Type 3. Ini type 3. Dimana type 3 itu mungkin yang paling bisa kita bilang yang paling mendekati ke meja modern kali ya. Ya mungkin kita lihat dari buttonnya, terus di cuffnya juga ada button. Soalnya di type 1 tuh nggak ada, di type 1 tuh ini straight aja dia. Ya mungkin ini yang paling bisa kita bilang mendekati modern. Beda dari OG pattern 1 sama ini pattern 3 dari apanya nih? Kita bisa bedainnya dari pocket sama pakai button yang dia pakai. Beda. Dan ini patch-patchnya juga original ya Pak ya? Original semua. Jadi kebetulan yang gua collect itu bukan tribute lah gitu bilangnya. Tapi emang ini dulu bekas soldernya kayak gini. Nah, gue emang suka koleksi yang kayak gitu. Jadi kayak ada historinya lah. Lu bener-bener collect true piece dari zaman. Yes, benar. Selain true to vintage, gue harus true to original historinya juga. Itu yang gue suka sebenarnya.
Oke, lanjut. Oke. Ini setelah dari OG kita akan mungkin jaket kali ya, jaket apa yang terkenal. Tadi kan udah bahas shirt nih. Iya, benar. Kita coba bahas jaket. M51. Ini M51 terkenal banget. Ini dipakai pas Korean War. Mungkin M51 ini kalian yang paling sering lihat tuh dipakai sama Elvis, bro. Yes. Okay. Ya, yang dipakai Elvis itu M51. Gitu. Nah, ini isunya pas Korean War. Nah, kenapa jaket enggak shirt? Ada sejarahnya nggak? Ada. Jadi mereka jadi pas Korean War itu kan dingin ya. Lebih dingin. Jadi zaman dulu juga mereka nggak jaket M43 juga ya gitu-gitu aja. Dan mereka itu kenapa keluar M51? Soalnya M43 itu kurang praktikal. Oke. Jadi M43 contohnya M51 itu mereka udah pakai zipper. Oh iya. Iya, udah pakai zipper. Nah, M43 itu kancing semua. Terus buttonnya udah snap button. Nah, di mana M43 juga masih pakai kancing semua. Oh, lebih dibikin lebih praktikal. Iya, lebih praktikal. Ya? Benar lebih praktikal. Nah, ini yang akan menjadi cikal bakal desainnya M65. Di mana M65 itu ini kan hoodnya kan attachable ya, ada dua button di sini. Ini tuh buat hoodnya. Jadi mereka kepikiran, wah ribet nih. M65 itu dimasukin ke kerahnya dibuang. Tapi essentially masih the same. Ini dari zippernya masih ada, ini masih ada. Cuman ada perbedaan detail di bagian hoodnya. Iya, hoodnya kerah, benar. Dan dibikin kalau M65 itu kan tebal banget. Yes. Jadi mereka layernya tuh, kalau ini kan layernya kan dijahit nih. Kayak M65 tuh enggak dipisah dia. Ada linernya. Ada linernya, benar. Sekarang juga udah banyak banget tuh yang kadang pakai liner M65 terpisah atau enggak. Iya, ada. Benar. Soalnya M51 tuh ada linernya sendiri, gue sendiri belum ada sih. Soalnya kalau gue ada pun juga gue mau pakai kemana, bro? Iya. Oke. Lanjutnya. Oke, jadi pas karena ini kan ini ada hubungannya. Jadi ini kan diisu pas Korean War. Yes. Jadi US Army itu sebenarnya nggak tahu pas Korean War itu ternyata dingin banget yang ngakibatin banyak troops yang meninggal. Oke. Gara-gara kedinginan doang, bukan pas perang. Karena dinginnya itu. Iya, mereka itu jadi gara-gara itu mereka keluarin yang namanya ini sebenarnya kemeja. Ini dipakainya nanti under M51. Nah, ini dari 100% wool. Jadi ini malah shirtnya. Ini malah shirtnya. Oh, ini jaketnya. Ya, jadi kan tadi kan gue udah sempat kasih lihat OG ya tipe 1 itu nanti akan diganti dengan ini. Jadi kalau pas lagi perang dari musim dingin mereka pakainya ini. Gitu. Oh iya, kalau wool sih emang terkenal banget buat angkatin badan lah ya. Iya. Dan ini kebetulan wool gua yang early jadi 100% wool. Jadi nanti sebelahnya bakal ada yang ada 80% 20% gitu. Ada. Ini yang masih 100%. Oh, ini 100% wool nih ya. Size-nya masih stem. Tapi udah hilang. Oke. Ini berarti yang winternya. Nah, next dari yang jaket si shirt ini. Next dari jaket. Oke, ini kan perang Korea nih udah selesai. Jadi kita mulai ke perang Vietnam. Perang Vietnam itu sebenarnya mereka masih pakai OG juga. Jadi OG tipe 1 mereka pakai. Tipe 1 pakai. Nah, dari sana kan ya seperti yang kita tahu perang Vietnam itu kan advisor duluan diturunin. Jadi sebenarnya bukan troops yang dia turunin dulu. Nah, terus ada tahun berapa gitu, sorry gue lupa. Amerika mulai rilis troops-nya. Jadi kayak ini orang Amerika perang di Medan gitu. Nah, gara-gara itu mereka tahu kalau OG-107 itu katanya itu terlalu tebal. Jadi kurang praktikal lah. Nah, jadi mereka keluarin namanya jungle jacket. Jungle jacket ini desainnya itu diambil dari M42. Itu M42 paratrooper. Jadi dulu ada sejarahnya pakai yang shirt lama terlalu tebal karena mungkin di Vietnam panas banget, Pak. Tropis, jadi agak panas ya. Makanya dibikin jingle jacket yang lebih tipis. Nah, ini yang gue punya ini sebenarnya pattern 3. Nah, jadi jungle jacket itu ada 3 pattern, 1, 2, 3. Nah, 1, 2 itu mungkin gue juga sebenarnya masih belum ada yang originalnya. Soalnya susah banget, Pak. Jadi kalau kita ketemu pun udah hancur-hancuran, soalnya itu tuh tipis banget. Nah, menyesuaikan dengan fungsinya saat itu kan ya? Ya, itu tipis banget. Nah, mungkin dari beda-beda. Ini masih poplin. Nama fabriknya poplin ya? Poplin 100%. Terus ada juga, ya udah sih, ini yang gua collect. Ada juga yang ripstop, tapi itu nanti aja. Berarti tadi dari yang tadi kita dia 7 outer dan jaket kali ya? Ada. Dari itu ya mungkin lu bisa mention lagi dari awal tadi apa? Sorry, cepat. World War II itu pakai HPT dulu. Terus dari sana evolusi ke OG-107 yang kita tahu ada tipe 1, tipe 2, tipe 3. Nah, dari sana itu
Ada jaketnya juga, by the way, ada M43, M51, M65. Itu jaket. Nah, habis itu baru mulai Vietnam kita ke jungle jacket namanya. Jungle jacket yang ini ya. Oke, itu kan berarti tadi lu udah lu urutin based on tahunnya lah bisa bilang ya. Iya. Nah, mungkin ini for your information juga, si Pak Zen ini sebenarnya dia udah bawa si jaket dan outer tuh banyak banget, hampir 1 koper. Cuman mungkin karena durasi juga, jadi nggak mungkin kita review dan kita bahas satu-satu. Jadi mungkin 7 jaket yang ini yang mewakili aja lah ya. Nah mungkin gue pengen tanya personally ke lu Pak, nilai apa sih yang lu cari dari si vintage outer ini? Apa meaning apa lu lihat ada values yang orang lain tidak lihat dari si outer vintage ini? Mungkin bisa cerita ke teman-teman. Oke, jadi alasan kenapa gue mulai kolek itu sebenarnya gue tuh suka chronological desainnya. Jadi misalkan tiba-tiba evolusinya gitu Pak. Jadi kayak nggak mungkin kan kita bangun tiba-tiba kayak kepikiran ini harus kayak gini nih, harus pakai ripstop segala macam. Jadi gue tuh suka kayak kenapa sih ujungnya sampai ke ripstop. Nah, tapi selain gue punya ripstop, gue juga pengen punya piece yang sebelumnya. Contoh sekarang gue lagi hunting yang ini kan tipe 3 nih. Gue lagi hunting ke tipe 2, gue lagi hunting tipe 1. Jadi ada chronologicalnya. Terus yang kedua, aku tuh suka dengan historisnya. Jadi kayak ada videonya tersendiri, misalkan ini ada patch bawaan orang ini first brigade gitu. Tapi kalau dari lu sendiri senang histori zaman perang dunianya gitu nggak sih Pak? Histori kayak peperangannya gitu? Ya, oke lah. Maksudnya seneng aja sih. Seneng aja. Ya, jadi menurut gua itu lu ada interest ke sana, ke histori yang beneran histori. Terus ada karena lu ada interest ke fashionnya juga. Benar. Jadi itu ada fusionnya tuh yang ketemunya di sini. Combine, iya benar. Gitu. Benar. Makanya gua selain cari, gue tuh jarang cari yang nos. Yang gue cari itu jaket bagus tapi patchesnya ada. Nah itu patchnya bawaan. Nos itu berarti no patches itu gimana? Nos itu new stock, jadi orang bikin itu masih belum di-issue ke troops. Jadi masih di gudang. Oke. Belum masuk ke troops. Jadi lebih baik lu lebih seneng yang suka lu lebih seneng yang udah dipakai langsung sama troopsnya gitu ya? Benar. Ada gue lebih suka. Ada nama orangnya, ada dia dulu di mana. Kayak pangkatnya mungkin. Iya pangkatnya itu ini saya pakai dulu copot. Ya gue lebih suka itu sih. Kalau masalah si outer jacket itu sendiri, lo itu SO collector aja Pak? Apa lu pakai daily sih? Apa gimana? Gue pakai daily. Oh iya, lu pakai daily. Jadi gue kalau lagi ngantor ke mall atau apapun gue akan pakai daily. Jadi gue bukan kolektor. Bukan cuma kolektor tapi dipakai juga. Makanya kayaknya juga lu di frontline_supply itu sama-sama selain punya juga lu ngedukasi. Terus juga lu ada beberapa koleksi yang lu jual juga gitu ya? Iya benar. Jadi kalau koleksi yang gue jual itu sebenarnya gue ada incaran lain. Jadi kalau gue lagi kamu jaket yang gue suka banget nih, tapi koleksi gue kebanyakan. Jadi gue harus mau let go ini gue ambil yang itu. Jadi ketukeran lah. Milih-milih lah. Betul. Nah, berbicara soal koleksi nih pakai koleksi ini kita ngomongin dari outer plus jacket nih. Sepengetahuan lu total dari vintage outer itu udah berapa saat ini? Yang gua pribadi koleksi kalau boleh 20 plus ada kali. 20 plus ya. Iya. 20 plus yang nggak akan gua lepas. Ya, sisanya masih bisa tradable gitu. Iya, tapi kalau ya untuk barangnya sendiri lu lihat sekarang banyaknya dapat dari mana sih? Dari luar kah atau dari Indonesia? Dari lokal? Ada beberapa dari Indo, tapi ada beberapa dari luar. Misalnya kalau lu lebih suka HBT nih mau nggak mau harus dapat dari luar, soalnya di Indo jarang. Ya, tapi kalau lu masih cari yang jungle, masih cari yang tab 1, tab 2, tab 3 itu di Indo masih ada. Lokal masih ada. Iya, lokal masih ada. Oke. Ini mungkin biar nggak terlalu berlama-lama lagi, mungkin buat conclusion buat teman-teman di luar sana Pak yang memang dia mungkin interest dan minat nih lewat video ini, mungkin dia baru pengen beli tentang si vintage workwear ini, vintage jacket atau outer. Mungkin lo ada saran-saran mungkin buat teman-teman di luar sana yang nyarinya di mana, terus kira-kira budget yang harus disiapin berapa sih? Gitu. Oke. Jadi kebetulan gua itu carinya itu pertama yang paling penting ya, kalau ada patches tuh nggak boleh repro. Soalnya gue tuh kayak hargailah. Kayak soalnya orang-orang zaman dulu mau dapat ini aja susah banget, apalagi ada pangkatnya gitu, itu susah. Jadi kalau menurut gue kayak lu beli baju beneran terus lu tempelin kayak qualification-nya, lu tempelin sendiri. Itu menurut gue kayak agak kurang value-nya ya. Iya. Nah, tujuan gue di sini tuh gue tuh mau preserve the history.
Jadi semua jaket gue tuh ada historinya sendiri dan gue nggak mau mengubah itu. Misalkan tiba-tiba Econ nih, gue kayak tambahin qualification-nya apa. Padahal dia dulu tuh enggak gitu. Jadi ini kayak living history lah, setiap jaket tuh kayak living history-nya gue lah, gue suka keep it that way. Itu sih yang gue patches-nya enggak ini. Terus yang kedua, apa yang kedua ya? Budget tinggi gimana tuh, Bang? Jujur, budget kalau lu mau cari yang ini semua lengkap, agak mahal, agak ya emang pricey benar. Karena kalau kita bisa bicara pasar vintage itu nggak ada harga yang ini yang nggak ada yang firm gitu ya pasti. Nggak ada harga yang firm, betul. Jadi memang gimana keadaan barang, gimana detail-detailnya gitu, dan gimana dari sellernya, terus dari pembelinya juga nge-value itu sampai sebesar apa gitu. Tapi kalau lu emang mau pakai harian, ya lu bisa beli yang enggak nos, tapi setengahnya min banget. Tapi emang sebelumnya belum di-issue, jadi kayak emang min aja gitu. Jadi enak lihatnya. Itu masih terjangkau lah, masih oke. Oke. Nah, mungkin next tipsnya apa kira-kira gitu? Cari size yang bisa lu pakai, itu penting. Sizingnya lu pakai. Ya, jadi percuma lu punya, gue punya special force nih, bla 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 bla, tapi ujung-ujungnya lu nggak pakai. Sayang banget. Itu sayang. Sama menurut gue sayang collecting, gue juga mau pakai gitu. Kecuali gue buka museum, itu beda cerita. Oke. Tadi berarti dari pertama adalah soal patches-nya, usahakan yang ori. Patches yang ori, lalu kedua masalah budget agak susah. Budget ya gue keadaan barang sesuaikan dengan budgeting kalian masing-masing. Sama ketiga adalah kembali lagi ke fitting sizing kalian berarti emang yang pas sama kalian lah ya. Harus pas. Harus pas. Nah, mungkin terakhir kalau dari gue, ada nggak sih nih outer atau jaket yang lo masih belum kesampaian, Pak, terakhir? Ada, gue masih ada satu yang masih gue incer selama ini. Udah 6 bulanan gue wishlist. Jadi ada jungle jacket, tapi semuanya bawaan Vietnam Special Force. Nah, dia itu bareng sama Zippo-nya, jadi nama dia dengan nama di Zippo itu sama. Ya, itu masih belum, itu yang akan jadi wishlist gue sampai saat ini. Itu masih lo hunting tuh, Pak? Iya, masih gue hunting. Sebenarnya barangnya ada, cuma gue masih belum ada. Oke. I see. Atau kalian mau bikin soon lah ya. kitabisa.com /frontline mau beli jaket itu ya kalian boleh donate di sana. Iya. Oke, mungkin biar nggak terlalu lama lagi, Pak. Kalau dari gue pribadi ini udah cukup. Dari tadi kita udah bahas soal si outer dan jaket dari vintage military ini. Mungkin nanti di next episode kita akan ngebahas soal celananya, Pak, ya? Sama vintage military pants. Kita bakal bandingin pair yang aslinya sama pair yang lokal bikin. Oke, antara lokal, OG, inspired dan repro itu bakal kita coba bahas dan kita juga bakal bahas perbedaannya. Ntar ada yang vintage kayak gimana sih, repro kayak apa sih, terus yang lokal yang apa ya, dibuat baru kayak gimana sih? Di antara inspired. Di antara dia inspire atau dia mencoba replicate. Yes, oke. Nah, kalau misalnya teman-teman suka dengan segmen si Vintage Life ini, teman-teman bisa langsung subscribe di YouTube channel Darahku Biru dan follow Instagram Darahku Biru dan langsung ke websitenya www.darahkubiru.com. Jangan lupa juga follow Instagramnya Mas Zen di frontline_supply, sama pantengin terus channel Darahku Biru sih pastinya. Kita bakal sering banget bahas-bahas tentang vintage life, tapi nggak cuma terbatas di fashion kayak baju sama celana doang nih. Kita juga ntar bakal bahas, mungkin lama-lama bakal bahas jam tangan, vintage watch, terus ada juga berbagai macam vintage life. Lebih general, lebih luas lah ya. Oke, buat teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe. Oke, I'm Raffi Presmoro. Zen. Gua Satria. Thank you guys, and I'll see you next time. Bye bye.